Katakan kepada Tuhan kita malam hari ini. mulia. Sekali lagi sama-sama dengan satu hati katakan mulia. Mulia, mulia.
atas semua yang di bumi. Bapa kau mulia, kau layak dipuji Tuhan, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya, sembah Dia. Berkuasa selamanya. Sekali lagi dengan satu hati kita katakan haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Domba berkuasa selamanya. Haleluya. Hallelujah. Come and worship Him tonight. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Ya anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba. Bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan. Berkuasa
Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion dan selamat menyambut tahun 2023 dengan penuh sukacita. Kita masih beribadah online sambil terus mendoakan proses penyempurnaan main hall gedung ibadah yang baru sehingga nanti di bulan Februari dapat digunakan untuk ibadah onsite secara maksimal. Mari doakan agar rencana ibadah onsite dan pengadaan kegiatan lainnya segera terlaksana sesuai kehendak Tuhan. Kita doakan juga tim pembangunan yang dipimpin oleh Bapak Apin. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan selama proses ini masih berlangsung. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretaris gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tur Kahwis atau Bapak Apin. Bagi para majelis Grogol, yuk hadiri pertemuan gemit kita setiap hari Sabtu jam 8 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan dengan tema Menang Melewati Ujian Penolakan. Mari subscribe channel ini terus mendapatkan update dan bagikan link ibadah kepada keluarga dan sahabat saudara. Tema gereja kita di tahun 2023 adalah The Year of Sharing God's Goodness. Dalam Mazmur 116 ayat 12, pemazmur berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Marilah kita dapat meresponi kebaikan Tuhan dengan mewartakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga pada sesama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu diberikan sekitar kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tahun 2022 yang lalu dan bersyukur atas penyertaan yang memasuki tahun 2023 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604 283 3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Amen. tahun berganti tahun. Haleluya. Selamat tahun baru 2023. Awali di tahun ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Amin. Amin. Kalau tahun lalu Tuhan sudah sertai, pasti di tahun ini Tuhan yang sama, Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara di ibadah live streaming GKS FBC. Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bunadi Subrata. Dan ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Saudara, mari kita mau sama-sama di awal tahun ini kita mau memuji Tuhan. Yes. Lebih semangat lagi, bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Amin.
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Lebih lagi semangat, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, teriakan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, amin. Haleluya. Selamanya Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Selamanya Kau tak pernah berubah Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Yes, Engkau Tuhan. teramat baik Tuhan di Amin. dalam hidup kami. Amin. Kami percaya di tahun ini Tuhan, Haleluya. Engkau tetap memegang kami Tuhan. Ada rancangan yang indah Engkau buat kami Tuhan. Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh
Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Saudara, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru kepada semua saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada hari ini. Dan hari ini ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus, saudara-saudara. Puji Tuhan, ya, tahun 2022 telah kita lalui, saudara-saudara. Dan hari ini kita tepat berada di hari pertama di tahun 2023, saudara. Banyak hal telah kita lalui, ya, sepanjang tahun. Sebagian doa-doa kita telah dijawab oleh Tuhan. Tapi mungkin saja ada yang belum. Ada masalah-masalah yang sudah terselesaikan di tahun 2022. Tetapi juga mungkin masih ada yang belum yang harus kita selesaikan di tahun ini, saudara-saudara. Namun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara, maka kita harus selalu beriman, ya. Kita harus selalu berpengharapan kepada Tuhan, saudaraku. Dan pegang teguh selalu janji firman Tuhan. Pegang teguh selalu janji firman Tuhan, saudaraku. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, setelah saya berdoa, saya berpuasa, saudara-saudara, saya mendapatkan tema untuk gereja kita di tahun ini. Tahun 2023, saudara, yaitu the year of sharing God's goodness. Tahun mewartakan kebaikan Tuhan. Atau tahun menceritakan kebaikan Tuhan. Saya rindu kita menjadi gereja yang bukan hanya mengalami kebaikan Tuhan, tapi menjadi gereja yang mewartakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada banyak orang. Menceritakan kepada banyak orang, saudara-saudara. Doa saya kiranya di tahun ini, ya, kita semua yang hidup takut akan Tuhan, saudara. Itu akan mengalami kelimpahan daripada kebaikan Tuhan. Limpah kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara semua. Sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 20, saudara. Yang mengatakan demikian, perhatikan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Kunci kita mengalami kelimpahan kebaikan Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam ibadah Natal minggu yang lalu, bagi saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikutinya kembali lewat YouTube ibadah Natal minggu yang lalu, saudara-saudara, di mana saya menyampaikan firman Tuhan tentang goodness of God, kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kebaikan Tuhan itu sifatnya menyeluruh, saudaraku, ya, dan mutlak. Artinya apapun yang dilakukan Tuhan itu selalu baik adanya. Haleluya. Kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada semua makhluk. Baik kepada binatang-binatang, kepada pohon-pohon, dan terutama kepada manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan tentunya. Nah, kebaikan Tuhan ini ada yang istimewa, yaitu yang diberikan hanya kepada orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menerima, saudaraku, kebaikan Tuhan yang istimewa, yaitu keselamatan, saudaraku. Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Sehingga kita tidak binasa, kata firman Tuhan, melainkan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya di sorga bersama Tuhan. Haleluya. Nah, kebaikan Tuhan juga bukanlah bersifat musiman, tetapi senantiasa ada. Saya kembali menekankan kepada saudara-saudara, kebaikan Tuhan selalu ada. Kebaikan Tuhan senantiasa ada, saudara-saudara, di setiap musim kehidupan kita. Nah, Tuhan ingin saudara dan saya
ya, karena itu diajarkan dalam firman selalu mengingat ya kebaikan dan perbuatan Tuhan, saudara-saudara. Ya, Don Moon menyanyikan lagu Ingat Kasih-Nya, ingat kebaikannya. Jadi kita memang harus ingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, dengan mengingat kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, itu akan membuat saudaraku kita dapat senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, itu memudahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Dan kemudian juga menguatkan iman kita. Ketika kita lemah, kita ingat kembali kebaikan Tuhan. Kita ingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita menjadi kuat dan pengharapan kita juga muncul kembali, saudara-saudara. Dan kemudian juga kita punya keyakinan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, itu berarti kita akan punya keyakinan, saudaraku, untuk menatap masa depan, ya. Itu tidak pesimis, tetapi optimis, saudaraku. Percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah kebaikannya, itu juga pasti akan menolong kita. Pasti akan memelihara kita, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin kita semua belajar sesuatu. Mari kita akan lihat, saudaraku, dalam Mazmur pasal 116 ayat 12. Perhatikan. Ayat ini mengatakan demikian, saudara-saudara. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Nah, dalam bahasa Inggris, saudaraku, ditulis demikian, saudara-saudara. What shall I return to the Lord for all his goodness to me? Haleluya. Jadi saudara dan saya setelah kita mengalami kebaikan Tuhan selama ini, ya. Sepanjang tahun 2022 kita melihat kebaikan Tuhan, kita mengecap kebaikan Tuhan itu. Maka saudaraku, tentu ya, kita memang gak mungkin ya, sebagai manusia yang terbatas ini membalas ya semua kebaikan Tuhan itu. Tentu gak mungkin. Tetapi kita bisa meresponi. Ini yang saya mau bagi buat saudara-saudara sekalian. Kita dapat meresponi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita itu. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan ada 3 hal penting yang sangat perlu kita lakukan untuk meresponi kebaikan Tuhan. Saya ingin ya, gereja kita adalah gereja yang meresponi kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku, adalah senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, itu yang pertama respon kita ya. Kita sudah mengecap kebaikan Tuhan selama ini. Responi dengan apa? Yang pertama dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya demikian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Puji Tuhan ya. Kita baca sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebagai orang percaya, saudaraku, kita patut bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Tuhan Yesus sebagai Bapa kita yang baik, saudaraku. Yang memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Bukan hanya jasmani, terlebih lagi rohani, saudara-saudara. Mari kita akan belajar sesuatu pada hari ini. Kita baca Mazmur 103 ayat 2 sampai 5, saudaraku ya. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud, saudara. Mazmur 103 ayat 2 sampai 5, demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Indah sekali ayat ini, saudara-saudara. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan, saudaraku, untuk semua kebaikan yang sudah dia terima dari Tuhan. Ia mendaftarkan di sini ya, betapa banyak berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Tuhan yang mengampuni dosa kita, menyembuhkan penyakit kita, menebus kita dari maut, melimpahi kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya, memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, sehingga masa muda kita menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Haleluya, luar biasa. Nah, namun perhatikan ada sesuatu yang sangat penting yang saya mau bagi buat saudara-saudara. Karena kita sedang hidup bukan di masa-masa yang enak hari-hari ini. Kita sedang hidup di tengah masa sukar, sebagaimana memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, saudaraku, karena kita sedang hidup sekarang di penghujung dari akhir zaman itu. Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat tentunya. Nah, saudaraku, kita harus menjadi orang-orang Kristen yang jangan selalu kanak-kanak terus, tetapi kita bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohaninya. Nah, kita tentu percaya ya, kebaikan Tuhan itu selalu ada. Saya ulangi, selalu ada dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak ada. Selalu ada, saudara-saudara. Namun perhatikan, ini satu hal yang sangat penting menjadi bekal buat kita semua memasuki tahun 2023 yang tidak mudah ini, saudaraku. Para pengamat juga sudah mengatakan akan banyak hal-hal yang tidak mengenakan kita akan terjadi, baik itu dari segi ekonomi ya, kemungkinan juga akan banyaknya bencana-bencana alam yang bisa terjadi di muka bumi ini dan seterusnya. Nah, saudaraku, makanya kita perlu mengerti hal ini. Meskipun kebaikan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, belum tentu selalu nyata, ya, belum tentu selalu terlihat, saudaraku. Ya, sudah sekian lama pandemi, saudaraku, berapa banyak orang Kristen yang sepertinya nggak melihat kebaikan Tuhan. Ya, tidak nyata kebaikan Tuhan itu, meskipun selalu ada, meskipun selalu nyata sebenarnya, tetapi terlihatnya tidak nyata, saudaraku. Sama halnya dengan matahari. Matahari kan selalu ada, saudaraku. Nggak mungkin hilang itu matahari. Selalu ada. Tetapi tidak selalu nyata. Beda ya, selalu ada dengan selalu nyata itu beda. Matahari itu selalu ada, tapi tidak selalu nyata. Tidak selalu terlihat oleh kita matahari itu, saudaraku. Pada saat mendung, matahari nggak kelihatan. Ya kan, saudara? Demikian juga pada malam hari matahari tidak nyata, tidak terlihat. Tetapi sesungguhnya matahari itu tetap ada. Seperti itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya ambil contoh kehidupan Ayub, saudara-saudara. Mari kita pelajari kehidupan Ayub, saudara ya. Dalam Ayub pasal 1, ya, Ayub atas seizin Tuhan dicobai oleh iblis dengan berbagai macam penderitaan, saudaraku. Sebut saja, hartanya habis seketika. Kemudian 10 anak-anaknya mati dalam sehari. 10 anak-anaknya, saudaraku, mati dalam sehari. Bersama dengan habisnya semua hartanya. Jadi bayangkan, harta habis, anak-anak mati. Ia sendiri terkena penyakit yang sangat hebat. Dan bukan hanya itu saja, istrinya bukan malah mendukungnya, tapi justru menyuruhnya mengutuki Tuhan, saudara-saudara.
penderitaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Ayub, yang diizinkan Tuhan tentunya. Karena ini adalah satu ujian memang yang Ayub harus lewati, karena Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan Ayub tentunya. Dan memang pada awalnya Ayub, saudaraku, kuat ya. Perhatikan, pada awalnya Ayub kuat menghadapi semua penderitaan itu. Tapi lama-kelamaan karena dia juga manusia biasa, imannya menjadi lemah, saudaraku. Karena apa? Karena dia tidak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Dia merasa mana kebaikan Tuhan. Gak nyata lagi dalam kehidupan dia, saudara-saudara ya. Sebaliknya malah kalau kita baca di Alkitab ya saudara, ia menganggap Tuhan sudah memusuhinya. Bukan lagi menikmati, mengecap kebaikan Tuhan, tapi justru berasumsi menganggap bahwa Tuhan sudah memusuhinya dan ingin membunuhnya, saudara-saudara. Mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Ayub 13 ayat 15, demikian firman Tuhan. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub berkata Tuhan hendak membunuh dia, saudara-saudara. Satu ayat lagi ya. Ayub 13 ayat 24, demikian firman Tuhan. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Jadi Ayub justru menganggap Tuhan sudah memusuhi dia dan ingin membunuh dia, saudara-saudara. Namun dalam perjalanan waktu, puji Tuhan, Ayub dipulihkan. Ya, Ayub akhirnya mencabut perkataannya itu dan ia menyesal dan ia bertobat, saudara-saudara. Nah, setelah itu Ayub dipulihkan, bahkan diangkat kepada satu keadaan yang lebih tinggi daripada keadaan sebelumnya. Haleluya. Tuhan melimpahkan kehormatan yang begitu besar dalam diri Ayub ini, saudaraku. 2 kali lebih besar daripada kehormatannya sebelum dia diuji oleh Tuhan. Haleluya. Perhatikan saudara-saudara yang saya sangat kasihi, dimanapun saudara berada. Dari pengalaman Ayub ya, dan bukan hanya Ayub sebenarnya, karena mengingat waktu saya tidak bisa tentu memberi contoh-contoh yang lain, tetapi sebut saja misalkan Yakub ngalami, Naomi ngalami, saudaraku, Daud juga ngalami. Ya, kita dapat melihat satu kebenaran di sini, saudaraku. Memang ya, dalam hidup kita kadangkala yang namanya kebaikan Tuhan itu tidak nyata. Kadangkala yang namanya kebaikan Tuhan itu tidak terlihat dalam hidup kita, saudara-saudara. Misalnya pada waktu kita sakit belum kunjung tiba, belum kunjung disembuhkan, ya. Pada waktu bisnis kita bangkrut misalkan. Atau pada waktu kita di PHK dari pekerjaan. Atau pada waktu kita kehilangan orang yang kita kasihi. Di situ kita tentu melihat ya, mana kebaikan Tuhan. Sepertinya nggak nyata kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Namun sesungguhnya kebaikan Tuhan itu tetap ada, bukan? Seperti matahari tadi, nggak kelihatan tapi sebenarnya tetap ada. Ketika saudaraku mungkin mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, hari ini percaya saudaraku, kebaikan Tuhan itu tetap ada. Kebaikan Tuhan itu tetap ada dan selalu ada. Senantiasa ada dalam hidup kita, saudaraku. Bahkan memang ini satu hal yang perlu kita ngerti sebagai anak-anak Tuhan yang tentu harus semakin dewasa rohani dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Bahwa sebenarnya kebaikan Tuhan itu memang tidak seharusnya. Nah, perhatikan. Tidak seharusnya selalu nyata. Terlihat ya oleh mata kita. Kenapa, saudaraku? Karena dalam keadaan inilah Tuhan ingin mendidik kita. Tuhan ingin mengajar kita, saudaraku.
untuk tetap percaya kepadanya. Mudah ya kita akan percaya kepada Tuhan ketika melihat kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Ketika kita dalam berkat-berkat yang berkelimpahan misalnya. Tetapi dalam keadaan ya kita mungkin ya mengalami hal-hal yang tidak enak itu. Disitulah Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya kepadanya. Pegang firman Tuhan. Jangan hanya lihat keadaan. Jangan selalu mengandalkan perasaan. Tapi pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bisa bicara sakit yang belum kunjung sembuh. Segala sesuatu juga bisa bicara tentang bisnis yang bangkrut. Segala sesuatu juga bisa bicara tentang kita di PHK. Segala sesuatu juga bisa bicara tentang kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi. Dan lain-lain. Tapi bukankah firman Tuhan berkata untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Namun selain itu saudaraku, bukan hanya untuk percaya. Tapi Tuhan ingin mengajar kita ketika dalam keadaan seperti itu, tetaplah bersyukur. Saudara, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Ya, sekalipun gak ada dasar lagi untuk bersyukur. Sekalipun tidak ada alasan bersyukur. Loh kita sedang terpuruk, masa bersyukur? Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tetap bersyukur. Untuk selalu bersyukur. Sekalipun tidak ada dasar, tidak ada alasan bagi kita untuk bersyukur. Inilah yang disebut dalam Alkitab mempersembahkan korban syukur. Sacrifice of thanksgiving, saudaraku. Alkitab mengatakan siapa yang mempersembahkan korban syukur, dia hidupnya sedang memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita lihat sekarang Habakuk pasal 3, ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Ayat yang luar biasa, perhatikan saudara-saudara, saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Demikian kita baca kitab Habakuk. Perhatikan ayat 17. Dicatat di sini tentang keadaan di mana kebaikan Tuhan enggak nyata. Kebaikan Tuhan sama sekali tidak terlihat, ya. Tapi luar biasa ya dalam ayat 18. Habakuk memberi teladan buat kita. Mari kita praktekkan ini seperti Habakuk minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa mempraktikannya. Habakuk melakukan hal yang benar. Meskipun dia enggak melihat lagi kebaikan Tuhan, ya. Tidak nyata dalam kehidupannya. Tapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya, saudaraku. Sekalipun kebaikan Tuhan tidak nyata, tidak terlihat, ya, tetapi dia tetap percaya. Makanya dia bisa bersyukur. Makanya dia bisa bersukacita. Dan dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Sekarang yang kedua, saudaraku, respon kita apa? Ya, dalam menanggapi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan khawatir akan hidup ini. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, ya tentu saudara artinya jangan khawatir akan hidup ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34, agak panjang.
Tapi ini kebenarannya akan memberkati saudara dan saya tentunya. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Perhatikan kata Tuhan Yesus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Berarti kekhawatiran itu sia-sia, saudara-saudara. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tidak tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Kemudian apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, haleluya, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah bagian dari khotbah di bukit ya. Yaitu khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya di dalam Injil Matius pasal 5 sampai 7 ya. Nah, dalam salah satu topik yang Tuhan Yesus sampaikan di sini tentang kekhawatiran. Ya, kalau kita teliti tadi ayat-ayat yang saya baca itu, maka 3 kali Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir 3 kali. Kekhawatiran itu tidak akan mengubah satu apapun sebenarnya. Kekhawatiran tidak membantu kesulitan di hari esok. Apa gara-gara kita khawatir hari ini, hari esok menjadi jauh lebih baik? Tidak, saudara. Tetapi benar-benar merusak kebahagiaan hari ini. Ya, kita nggak jadi bahagia karena khawatir. Sehari penuh kekhawatiran itu melelahkan, saudaraku. Ketimbang sehari penuh bekerja. Kerja saja sudah melelahkan, tapi kalau khawatir itu lebih melelahkan lagi. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita, kehilangan juga damai sejahtera. Jangan jadikan kekhawatiran teman tidur kita. Niscaya kita akan sulit tidur. Bahkan beberapa orang bisa saja tergantung dengan obat gara-gara terlalu khawatir. Tuhan Yesus memerintahkan kita hari ini, saudara dan saya, kita diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya untuk tidak khawatir. Karena kita memiliki Bapa yang baik. Nah, itu jawabannya. Karena saudara dan saya mempunyai Bapa yang baik, yang penuh kasih. Mari kita selalu mengecap kebaikan Bapa. Selalu mengalami kebaikan Bapa. Itu akan membuat saudaraku bisa kita menghalau rasa khawatir kita. Di dalam ayat 26 sampai 30 perhatikan tadi. Tuhan Yesus mengatakan jika Bapa di sorga memberi makan burung-burung di udara dan menghiasi bunga di padang, maka kita harus percaya, saudaraku. Ya, kalau burung saja dipelihara, ya, bunga saja dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus percaya bahwa Ia akan memelihara, memenuhi kebutuhan kita. Pasti itu. Karena kita jauh lebih berharga dari burung-burung di udara.
Dan kita jauh lebih berharga daripada bunga di padang. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya yang sangat dikasihi oleh Bapa. Haleluya. Nah, ketika kita memiliki kepercayaan ini ya, bahwa kita punya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kita, maka itu akan membebaskan kita dari kekhawatiran, membebaskan kita dari ketakutan dalam hidup ini yang sangat menyiksa. Bapa memelihara kita setiap saat, perhatikan. Bahkan dengarkan, sampai kepada hal-hal yang kecil, yang bahkan saudara dan saya nggak perhatikan. Karena kita anggap itu nggak penting, tapi Bapa di sorga memperhatikan itu. Coba baca firman Tuhan Lukas 21 ayat 7, demikian firman Tuhan. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kata Tuhan. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Atau di ayat 18 ya, dalam Lukas 21. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ada di antara saudara yang menghitung rambut saudara ada berapa? Dan kalau pagi rontok berapa saudara tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi Bapa di sorga tahu, saudaraku. Karena Dia mengasihi kita luar biasa. Sampai hal-hal yang kita anggap itu nggak penting, tetap diperhatikan oleh Bapa kita di sorga. Karena Dia Bapa yang sangat baik, yang peduli atas kita, dan ingin memberkati kita, saudara. Mengenai ayat ini, Matthew Henry mengatakan begini, perhatikan ini bagus sekali. Matthew Henry mengatakan begini, jika Allah menghitung rambut mereka, Ia pasti lebih lagi menghitung kepala mereka dan memelihara nyawa mereka serta memberikan penghiburan, pertolongan, ketentraman kepada jiwa mereka. Ini mengisyaratkan bahwa Allah lebih memperhatikan atau memelihara mereka daripada mereka memperhatikan atau memelihara diri mereka sendiri. Mereka mempunyai perhatian untuk menghitung uang dan harta benda mereka, tapi tidak pernah mempunyai perhatian untuk menghitung rambut mereka yang rontok dan hilang. Dan mereka tidak pernah merasa kehilangan rambut tersebut. Tetapi Allah menghitung rambut mereka. Dan tidak selembar rambut pun dari kepala mereka akan binasa. Dan tidak ada rasa sakit atau luka atau kerugian yang paling kecil yang akan terjadi pada diri mereka. Karena begitu berharga bagi Allah orang-orang kudusnya. Kita baca statement ini terharu ya. Betapa Bapa sangat mengasihi kita. Hal-hal kecil yang kita nggak perhatikan tetap menjadi perhatian Bapa kita di sorga. Mari kita meresponi kebaikan Bapa dan jangan khawatir akan hidup ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, respon kita dalam menanggapi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu mewartakan. Mewartakan artinya menceritakan, memberitakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Mari wartakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ini yang saya dapat, saudaraku, untuk gereja kita tahun ini ya. Tahun mewartakan kebaikan Tuhan. Jangan simpan kebaikan Tuhan itu hanya kita nikmati sendiri. Wartakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami kepada banyak orang. Ini tahun-tahun saya percaya di mana revival sebentar lagi akan terjadi. Kebangunan rohani besar-besaran itu akan terjadi di muka bumi ini. Saudara-saudara, ceritakan kebaikan Tuhan. Wartakan kebaikan Tuhan. Mazmur 52 ayat 11 demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji Tuhan. Jadi Tuhan
ngajar kita ya lewat ayat ini, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan yang kita alami. Aku hendak bersyukur kepadamu, kata firman. Tetapi juga ada ayat di sini yang mengatakan aku hendak memasyurkannya. Jadi bukan hanya sekedar bersyukur, tetapi juga memasyurkan ya di depan orang-orang ya. Jadi kebaikan Tuhan itu harus diwartakan, harus dimasyurkan, harus disampaikan kepada banyak orang. Mazmur 105 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ada kata percakapkan. Mempercakapkan segala perbuatan Tuhan yang ajaib artinya bersaksi. Mempercakapkan itu artinya bersaksi. Menceritakan apa? Kebaikan Tuhan ya yang kita alami. Nah, saya mau ajak kita melihat sebuah cerita dalam Alkitab. Kita baca Markus 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat ini saudaraku diambil dalam satu kisah ya, yang dicatat dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ya. Ayatnya panjang, nanti kita baca sendiri, tetapi saya ambil ayat 19 tadi. Di mana saat Tuhan Yesus tiba di daerah orang Gerasa, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Tuhan Yesus, saudaraku. Orang ini bukan hanya kerasukan satu roh jahat atau dua roh jahat, tapi banyak. Maka namanya legion. Nah, orang ini berkeliaran di pekuburan ya. Bayangkan, jadi jalan-jalannya di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak siang malam, saudaraku. Layaknya orang gila ya. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang cukup kuat ya untuk menjinakkannya. Setiap kali dirantai, dengan mudahnya rantai yang membelenggu itu langsung diputuskan oleh dia. Tapi puji Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus menghardik roh-roh jahat dalam dirinya untuk keluar. Dan itu terjadi. Akhirnya roh-roh jahat itu keluar dari diri orang ini, dan Alkitab katakan memasuki babi-babi yang kira-kira ada 2000 ekor jumlahnya. Dan kemudian babi-babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Itu ceritanya seperti itu ya. Apa yang terjadi setelah roh-roh jahat itu keluar? Orang itu yang tadinya kerasukan, dia duduk. Dia jadi waras dan kemudian dia berpakaian. Sadar bahwa dirinya telah dijamah Tuhan. Sadar dirinya mengalami pemulihan dari Tuhan. Sadar dirinya sudah mengalami betapa baiknya Tuhan. Maka orang ini meminta kepada Tuhan Yesus supaya ia diperkenankan untuk ngikut Tuhan, menyertai Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tidak memperkenankannya. Tidak boleh, kata Tuhan. Karena Tuhan punya rencana bagi orang ini, di mana Tuhan ingin pakai dia menjadi saksinya untuk memberitakan, mewartakan, menceritakan akan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada orang ini untuk pulang. Jadi tidak ikut Tuhan tetapi pulang ke rumahnya. Kepada orang sekampungnya. Untuk menceritakan kepada mereka semua kebaikan Tuhan yang sudah dia peroleh. Segala sesuatu yang telah Tuhan buat atas hidupnya. Dan bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu berbelas kasihan kepada dia. Itu yang Tuhan suruh kepada dia.
Dan orang Gerasa ini taat, melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu, saudaraku. Kalau kita baca Markus 5 ayat 20, demikian firman Tuhan. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan, langsung dia menceritakan kebaikan Tuhan yang dia alami. Perintah ini bukan hanya untuk orang Gerasa, saudara. Perintah ini untuk saya. Perintah ini untuk saudara-saudara semua yang menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita taati perintah Tuhan Yesus, saudara. Banyak orang merasa malu untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Atau beberapa orang merasa, saya tidak mampu. Tapi beberapa orang juga mungkin saja memang gak punya kerinduan untuk bersaksi. Saya mau katakan begini, saudaraku, ya. Kita gak harus punya gelar teologi ya. Kita harus sekolah Alkitab dulu, baru bersaksi. Saya mau garis bawahi, langsung bersaksi itu Alkitabiah. Ketika saudara dijamah Tuhan, alami kebaikan Tuhan, langsung bersaksi itu Alkitabiah, saudaraku. Bukan hanya orang Gerasa. Alkitab juga mencatat ini dilakukan oleh perempuan Samaria di sumur Yakub, saudaraku. Kalau kita baca Yohanes pasal 4 dicatat di situ bahwa perempuan Samaria itu orang berdosa yang baru saja bertobat. Ya, dia ketemu Tuhan Yesus dan dia bertobat. Belum 1 hari dia sudah memenangkan banyak jiwa di kota Samaria. Jadi langsung bersaksi itu Alkitabiah. Roh Kudus ada dalam diri kita, yang akan memberikan kepada kita kuasa. Ya, ayatnya berkata Roh Kudus turun atas kita, memberi kita kuasa untuk bersaksi. Jadi Roh Kudus akan memberi kita kuasa untuk bersaksi, menceritakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Pasti saudara dan saya banyak mengalami kebaikan Tuhan, bukan? Pasti saudaraku, Ia sudah menyelamatkan kita. Ia sudah menyelamatkan seisi rumah tangga kita. Semua percaya kepada Tuhan, menyembuhkan kita, baik fisik maupun jiwa maupun roh kita. Kemudian memulihkan keluarga kita yang tadinya berantakan, Tuhan pulihkan keluarga kita. Memberkati usaha kita sedemikian rupa. Memberikan berkat-berkat rohani buat kita. Kasih sukacitanya, damai sejahteranya dan seterusnya. Luar biasa bukan? Ya sudah saatnya, ini kita sudah hidup di penghujung akhir zaman. Kapan lagi kita mau bersaksi untuk kemuliaan Tuhan kalau bukan sekarang? Mulai perhatikan orang-orang ya di sekitar kita yang banyak belum percaya kepada Tuhan. Di tengah masa sukar ini banyak sekali mereka yang stres, saudara. Beban mereka berat, mereka butuh sekali penghiburan, butuh sekali pertolongan. Dekati mereka, saudaraku. Mari tahun ini kita jadikan tahun mewartakan, menceritakan kebaikan Tuhan, dekati mereka. Saksikan apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dalam hidup kita. Saksikan itu. Biar kasih Tuhan mengalir, menjamah mereka. Dan tidak mustahil pada akhirnya mereka minta didoakan akhirnya. Doakan saudaraku, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ajak saudara-saudara yang saya sangat kasihi, mari kita bergandengan tangan. Melayani Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar banyak hari ini. Kami sudah menerima begitu banyak kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun 2022,
melihat, mengecap kebaikan Tuhan. Kami tidak mungkin balas semuanya itu Tuhan, tapi kami mau meresponi dengan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Sekalipun pada saat-saat tertentu kami melihat kebaikan Tuhan itu tidak nyata, tapi kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Engkau selalu baik dan Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus pada hari ini untuk tidak lagi khawatir akan hidup ini. Karena kami punya Bapa yang sangat baik yang memelihara hidup kami. Dan kami juga hari ini mau menjadi pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang tidak hidup egois hanya untuk diri kami sendiri. Tapi kami mau dipakai Tuhan, saudaraku, untuk mewartakan, untuk menceritakan, untuk memberitakan akan kebaikan Tuhan dalam diri banyak orang. Banyak sekali mereka yang belum mengenal Tuhan. Biar dijamah oleh Tuhan dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai gerejamu ini Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Pakai gerejamu ini Tuhan berdampak bagi banyak orang. Sebentar kami akan terima perjamuan kudus. Ampuni dosa kami, layakkan kami untuk menerimanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Sebelumnya mari kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang bisa dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Diselamatkan dari hukum
Puji Tuhan saudara, kita sudah menyembah Tuhan bersama-sama. Biar hadirat Tuhan melingkupi hidup kita semua, dimanapun kita berada. Mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saya ajak kita mengangkat kedua tangan kita untuk bersyukur kepada Tuhan sebagaimana firman Tuhan yang kita terima pada hari ini. Sebagai respon untuk menanggapi kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau baik. Bahkan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2022. Sekarang kami sudah masuk di tahun 2023. Sebagaimana Engkau pelihara kami di tahun yang lalu, kami percaya Engkau juga pasti akan pelihara kami di sepanjang tahun yang baru ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah hamba berdoa. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, tatkala menerima perjamuan kudus, biar dijamah oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Dan mereka yang sakit, biarlah dijamah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Dijamah Tuhan bagi yang sedang dalam persoalan. Mungkin beberapa orang menghadapi persoalan ekonomi. Biar dijamah Tuhan, ngalami terobosan. Pasti janji-janji Tuhan ya dan amin. Tuhan pasti menolong. Apapun persoalan kami, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena kasih-Nya
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. Amin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Amin. Kita sudah mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan di awal tahun 2023. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita menaikkan ucapan syukur kita. Segala puji syukur sembah hormat hanya buat Engkau Bapa di sorga. Engkau terlalu baik buat kami. Terima kasih buat isi hati-Mu yang Kau sampaikan, untuk kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan sepanjang tahun yang baru ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sepanjang 2022 dan penyertaan-Mu yang sempurna yang memelihara dan memberkati setiap kehidupan kami umat-Mu. Biarlah ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan, tapi kami belajar untuk kami mengucap syukur.
Dan kami imani tahun yang baru, tahun yang lebih baik, yang segala sesuatunya dapat menjadi lebih baik karena kami punya Tuhan yang besar. Kami mengucap syukur buat setiap pemimpin Gereja Kemuliaan Sion, mulai gembala senior, para gembala satelit, dengan keluarga masing-masing, baik yang ada di Jakarta maupun di luar kota. Doa kami Tuhan, pemeliharaanmu, penyertaanmu untuk setiap keluarga-keluarga diberkati secara ekonomi, rumah tangga, keluarga, dan terus setia melayani Tuhan. Yang berdoa, ucapan syukur buat jemaat-jemaat yang setia, yang selama ini terus ada bersama dengan kami. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Bapa, kami satukan hati untuk kami mohon kesembuhan, kami mohon pemulihan, baik mereka yang dalam keadaan tidak enak badan, kesehatan yang kurang baik, keuangan, maupun persoalan pribadi. Biarlah Bapa Engkau yang berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, jalan keluar untuk setiap keluarga-keluarga yang kami kasihi. Dan kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang sedang dalam taraf finishing. Biarlah kiranya Gereja Kemuliaan Sion Grogol agar dapat segera dipergunakan dan banyak orang yang menikmati gedung yang Tuhan sedang siapkan buat kita semuanya. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia untuk dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet sampai kepada level terendah, agar dapat menjalankan pemerintah dengan takut akan Tuhan, hikmat, pengertian yang hanya daripadamu untuk menjadikan berkat bagi bangsa ini, bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah awal tahun ini. Dan kami siap untuk memasuki tahun yang baru, di mana kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk menerima berkat yang daripadamu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Saudara yang saya kasihi, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mohon kita bersabar, saudaraku, karena selama 1 bulan ini ya kita kembali dulu ibadah online. Karena panitia pembangunan gedung gereja kita akan menyempurnakan main hall kita, ruang ibadah kita di gereja kita yang baru selama 1 bulan ini, supaya nanti di bulan Februari ya kita kembali bisa beribadah onsite dengan lebih nyaman, dengan lebih semuanya sudah lengkap ya, disiapkan oleh tim pembangunan gereja kita. Oleh karena itu saudaraku, saya mohon ya semua kita sebagai keluarga besar GKS Grogol dan juga saudara-saudara semua yang mengikuti ibadah ini untuk mendoakan ya tim pembangunan gedung gereja kita yang dipimpin oleh Pak Apin ya, supaya diberi kekuatan, diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan proyek rumah Tuhan ini. Puji Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan hari ini. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudaraku. Sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan ucapan syukur awal tahun kepada Tuhan dengan dukung pelayanan gereja, saudara penyalurkan melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Gabriel Irwan. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya,
Kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.